Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Jari Ardima dari kelas 10 W1. Di sini saya akan menjelaskan tentang badan usaha, mata pelajaran ekonomi kelas 10. Selamat menyaksikan. Badan usaha, kesatuan yuridis atau hukum dan ekonomis yang menggunakan modal dan tenaga kerja untuk mencari keuntungan. Perusahaan, unit ekonomi yang mengkombinasikan sumber daya manusia, alam, modal dan perusahaan atau wirausaha untuk menghasilkan sejumlah barang dan jasa. Jenis badan usaha berdasarkan kegiatan yang dilakukannya. Pertama, agraris, mengelola sumber daya alam untuk menghasilkan suatu barang tertentu. Kedua, ekstraktif, mengambil sumber daya alam. Ketiga, perdagangan, membeli dan menjual kembali barang dengan tanpa mengubah bentuknya. Keempat, industri, mengolah bahan baku dan bahan penolong menjadi barang setengah jadi atau barang siap pakai. Dan kelima, jasa, memberikan pelayanan dan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan. Jenis badan usaha berdasarkan kepemilikan modal. Pertama, badan usaha milik swasta. Seluruh modal dimiliki pihak swasta. Badan usaha milik negara. Kepemilikan modal berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Badan usaha koperasi. Kepemilikan modal berasal dari anggota-anggotanya, simpanan pokok dan simpanan wajib. Bentuk badan usaha. Perusahaan perserorangan, persekutuan firman, persekutuan komanditer, perserorangan terbatas, koperasi, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan perserorangan. Pemilik perusahaan adalah perserorangan yang melakukan pekerjaan untuk mendapatkan laba. Perusahaan perorangan. Kelebihan mudah didirikan, gerak usaha tidak terlalu dibatasi undang-undang, pajak lebih rendah, ongkos operasi yang lebih murah, seluruh keuntungan untuk pemilik, kekuasaan manajemen mutlak oleh pemilik, rahasia perusahaan terjamin. Kekurangan modal dan besar perusahaan terbatas, tanggung jawab pemilik tidak terbatas, kontinuitas perusahaan tidak terjamin. Kesulitan kompetisi pimpinan bila perusahaan akan ekspansi. Persekutuan firman, usaha beberapa orang yang bersekutu untuk menjalankan perusahaan dengan kesepakatan memakai nama bersama. Persekutuan firman. Kelebihan, kebutuhan modal lebih mudah terpenuhi, kebutuhan yang diambil lebih objektif, tiap sekutu menaruh perhatian sungguh-sungguh pada perusahaan. Kekurangan, tanggung jawab sekutu tidak terbatas, dualisme pimpinan kadang berpotensi konflik, investasi kurang liquid. Persekutuan komanditer, usaha beberapa orang yang bersekutu untuk menjalankan perusahaan dengan kesepakatan berbagai pembagian kerja. Sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif selain investasi modal juga menjalankan perusahaan. Sekutu pasif hanya investasi modal. Persekutuan komanditer, kelebihan, mudah didirikan, mudah memperoleh kredit, kebutuhan modal mudah dipenuhi. Kepemimpinan lebih baik, investasi lebih liquid untuk sekutu pasif. Kekurangan, kontinuitas perusahaan tergantung sekutu aktif. Semangat memajukan perusahaan kurang optimal karena terbatas pada tanggung jawab. Perserorangan terbatas. Suatu persekutuan untuk menjalankan perusahaan dengan modal usaha terdiri atas beberapa saham atau share. Jenis perserorangan terbatas, PT terbuka, DO publik, saham diperjualbelikan dengan bursa untuk umum, bentuk saham atas ujuk. PT tertutup, dimiliki orang-orang tertentu,
Bentuk saham atas nama PT milik negara Persero, pembagian atau seluruh saham milik negara. PT kosong, PT yang sudah bangkrut atau tidak beraktivitas tapi secara hukum telah sah sebagai PT. Sekutu organisasi PT. 1. Rapat umum pemegang saham. 2. Dewan komisaris. Ketiga, dewan direksi atau direktur utama dan direktur lainnya. Perseroan terbatas. Kelebihan: tanggung jawab terbatas, persentase saham yang dimiliki. Kedua, pemisahan pemiliki dengan manajemen. Ketiga, mudah mendapatkan modal. Keempat, efisiensi kepemimpinan. Kekurangan: pertama, pajak lebih besar. Kedua, biaya pendirian lebih mahal. Ketiga, rahasia perusahaan tidak terjamin. Dan keempat, kurangnya perhatian pemegang saham. Koperasi. Definisi menurut bahasa. CO bersama plus operasional atau pekerjaan. Definisi koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 atau tahun 1992. Badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan kegiatan yang berlandaskan prinsip koperasi dan gerak ekonomis rakyat berazaskan kekeluargaan. Misi koperasi berdasarkan Undang-Undang Dasar Misi koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. 1. Memacu pengembangan usaha. Kedua, kemandirian. Ketiga, profesionalisme. Peran pemerintah terhadap koperasi berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. 1. Menciptakan dan mengembalikan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan serta permasyarakatan koperasi. Kedua, memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada koperasi. Struktur organisasi koperasi. 1. Rapat anggota tahunan. Kedua, pengurus. Ketiga, badan pengawas atau pemeriksa. Peran koperasi dalam meningkatkan kemakmuran rakyat. Meningkatkan pendapatan rakyat dan pendapat nasional. Mengetaskan kemiskinan. Meningkatkan kualitas hidup. Memperkokoh perekonomian rakyat dan koperasi sebagai soko gurunya. Koperasi. Kelebihan. 1. Prinsip pengelola bertujuan untuk kesejahteraan anggota. Kedua, anggota berperan sebagai konsumen dan produsen. Ketiga, berdasarkan sukarela. Dan keempat, mengutamakan kepemimpinan anggota. Kekurangan. Keterbatasan modal, daya saing lemah, rendahnya kesadaran berkooperasi, dan yang terakhir, kurangnya kompetisi profesional dalam pengelolanya. Perusahaan negara (BUMN). Badan usaha dengan kepemilikan modal yang berasal dari kekayaan negara dan yang dipisahkan. Kekayaan negara yang dipisahkan. APBN yang diperuntukkan bagi modal Perum atau Persero. Kapitalisasi cadangan dan sumber-sumber lainnya. Perusahaan negara Perum atau Persero. Perum. Modal sepenuhnya dimiliki negara, tidak dalam bentuk saham, dan maksudnya untuk memanfaatkan umum penyediaan produk berkualitas sekaligus mencari laba. Struktur organisasi Perum. Menteri, direksi, dewan pengawas. Persero. Seluruh aturan minimal 51%. Modal dalam bentuk saham dimiliki negara. Struktur organisasi Persero. RUPS, direksi, dan komisaris. BUMN. Kelebihan:
Seluruh laba menjadi hak negara. Menyediakan jasa bagi masyarakat. Merupakan sarana untuk melaksanakan pembangunan. Kekurangan. Pengelola sangat bergantung keuangan negara. Pembangunan BUMN dapat terhambat oleh birokrasi. Pengelola secara ekonomis sulit dipertanggungjawabkan. Perusahaan daerah. Badan usaha milik daerah BUMD didirikan berdasarkan peraturan daerah. Adapun modalnya, baik seluruh ataupun sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Fungsi badan usaha. Pertama, fungsi komersial, fungsi manajemen, fungsi operasi. Fungsi komersial dibagi lagi menjadi fungsi sosial. Fungsi operasi dibagi lagi menjadi fungsi pembangunan ekonomi nasional. Fungsi komersial memperoleh laba dan kesinambungan usaha yang dicapai dengan menyediakan barang dan jasa. Memperoleh laba dan kesinambungan usaha yang dicapai dengan menyediakan barang dan jasa. Fungsi manajemen. Planning, organizing, directing, controlling. Fungsi operasi. Personalia, pembelanjaan, produksi, pemasaran. Fungsi sosial. Penyediaan lapangan kerja. Perbaikan kualitas lingkungan. Fungsi ekonomi nasional. Perusahaan adalah mitra pemerintah dalam membangun ekonomi jika kegiatan perusahaan sejalan dengan pembangunan yang dicanangkan pemerintah. Perusahaan juga membantu pemerintah dengan membayar pajak perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dalam membaca atau kurang berkenan hati, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.